Minasan konnichiwa, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari anime yang berjudul Nihon Eiyokoso Elf-san. Anime ini akan menceritakan tentang seorang protagonis yang bernama Kitase Kazuhiro, seorang karyawan kantoran biasa yang memiliki hobi tidur. Bahkan Kazuhiro lebih memilih untuk selalu pulang tepat waktu dibandingkan dengan kemajuan karirnya di kantor. Karena sesampainya di rumah, Kazuhiro langsung menyiapkan makanan dan bergegas untuk tidur. Hal itu selalu dia lakukan setiap hari, karena ketika dirinya tidur, Kazuhiro mengalami sebuah keajaiban, di mana dia akan terbangun di sebuah dunia fantasi, sebuah dunia yang selalu dikaguminya sejak kecil. Hari ini, Kazuhiro kembali terbangun ke dunia itu seperti biasanya, dan meskipun di dunia nyata Kazuhiro adalah orang dewasa, entah kenapa di dunia itu dirinya masih terlihat sangat muda. Kazuhiro meyakini kalau perubahan waktu di dunia itu terasa lebih lambat dibanding dunia nyata. Kazuhiro juga kembali bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Mariabel atau biasa dipanggil Mari. Mari ini adalah seorang elf muda yang ahli dalam menggunakan sihir. Tapi dalam beberapa waktu ini, Mari terlihat cukup sibuk semenjak dirinya bergabung dengan guild penyihir. Kazuhiro dan Mari memutuskan untuk kembali berpetualang bersama setelah beberapa waktu tidak bertemu. Hari ini mereka berencana untuk menelusuri sebuah reruntuhan yang cukup terkenal di daerah itu. Mari menggunakan salah satu sihirnya untuk membantu mereka menelusuri ruangan yang gelap. Setelah berjalan cukup dalam, Kazuhiro mengajak Mari untuk istirahat sejenak. Dia juga memberikan Mari sebuah bekal, makanan yang dia buat dan dia bawa dari dunia nyata. Jadi bukan hanya tubuhnya saja yang pergi ke dunia tersebut, Kazuhiro juga bisa membawa makanan yang sudah dia siapkan dari dunia nyata. Mari merasa sangat senang karena dirinya tidak pernah bosan dengan berbagai makanan yang dibawa oleh Kazuhiro. Hal itu telah membuat Mari jadi penasaran tempat asalnya Kazuhiro, dan meskipun tidak bisa menjelaskannya secara detail, Kazuhiro hanya mengatakan kepada Mari kalau dia itu datang dari tempat yang jauh. Setelah cukup beristirahat, Kazuhiro dan Mari melanjutkan penelusuran mereka. Di ruangan yang lebih dalam, mereka bertemu dengan salah satu manusia naga yang juga merupakan kenalannya Kazuhiro. Tapi karena setiap ras menggunakan bahasa yang berbeda, Mari tidak bisa mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Monster itu mengatakan kalau ada seekor naga yang sedang bertelur di ruangan terdalam, jadi Kazuhiro harus lebih berhati-hati untuk tidak membuatnya marah. Mereka berdua pun akhirnya sampai di ruangan terdalam. Di sana Kazuhiro melihat seekor naga berukuran besar yang sedang tertidur. Mari pun menyadari kalau itu adalah seekor naga sihir, spesies naga kuat yang bisa menciptakan sihir hanya dengan nafasnya saja. Tapi karena terlalu berisik, mereka tidak sengaja membangunkan naga tersebut. Tanpa belas kasih, naga itu langsung menyeburkan api yang membuat Kazuhiro hanya bisa pasrah sambil memeluk Mari dengan erat. Tidak lama kemudian, Kazuhiro kembali terbangun di dunia nyata, dan ini adalah hal yang biasa terjadi. Apabila dirinya mati di dunia itu, Kazuhiro akan langsung kembali ke dunia nyata. Itulah kenapa dia tidak terlalu khawatir soal kematiannya di dunia itu. Tapi kali ini ada suatu hal yang berbeda. Saat Kazuhiro menyadari kalau ada Mari yang sedang tertidur di sampingnya tanpa mengenakan sehelai pakaian. Kazuhiro menjadi sangat terkejut dan bingung kenapa Mari bisa berada di dunia nyata. Mari juga menjadi sangat terkejut karena tiba-tiba terbangun di tempat yang asing tanpa sehelai pakaian. Apalagi saat dia melihat Kazuhiro yang terlihat lebih tua dari biasanya. Karena hal itu, Kazuhiro memutuskan untuk mengambil libur hari ini dan pergi belanja untuk membelikan Mari beberapa pakaian. Kazuhiro menjadi yakin kalau dunia fantasi yang selama ini hanya dianggap sebagai dunia mimpi saja ternyata merupakan sebuah dunia yang benar-benar nyata. Tapi berbeda dengan Kazuhiro yang masih kebingungan, Mari terlihat sangat senang karena bisa melihat dunia modern yang sangat berbeda dengan tempat asalnya. Setelah melihat itu, Kazuhiro memutuskan untuk mengajak Mari berkeliling. Tapi sebelum itu, Mari harus menggunakan sebuah topi untuk menyembunyikan telinga elfnya. Tempat pertama yang menjadi tujuan mereka adalah sebuah restoran tradisional. Selagi menunggu makanan, mereka mulai mendiskusikan alasan kenapa Mari bisa sampai ke dunia nyata. Sebagai permulaan, Kazuhiro mulai menjelaskan semuanya kepada Mari tentang tidurnya dan juga tentang dunia lain yang menjadi tempat asal Mari. Dan kemungkinan besar kenapa Mari bisa terbawa ke Jepang adalah karena pada saat mereka diserang oleh naga sihir, Kazuhiro memeluknya dengan erat. Sembari bertukar informasi, Mari menikmati berbagai makanan yang tidak biasanya dia temui di sana.
Kazuhiro juga mengajaknya untuk melihat bunga sakura, yang membuat Mari menjadi sangat senang bisa datang ke dunia nyata. Tapi meskipun Mari terlihat senang, Kazuhiro masih memikirkan cara bagaimana untuk mengembalikan Mari ke isekai. Sesampainya di rumah, Kazuhiro mempersilahkan Mari untuk mandi duluan, sementara dirinya menyiapkan makanan. Sembari menyantap makan malam mereka kembali mendiskusikan cara untuk kembali ke isekai. Tapi jika berhasil kembali ke sana, mereka harus mempersiapkan diri, karena mereka berdua akan terbangun di tempat yang sama saat mereka mati kemarin, yaitu di tempat sarang naga sihir. Mereka pun memikirkan berbagai cara untuk menghadapi naga tersebut. Di sini Kazuhiro memiliki sebuah ide untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa menggunakan kekerasan. Mereka pun bersiap untuk kembali tidur. Tentunya Kazuhiro merasa gugup karena harus tidur bersama dengan Mari. Mereka juga menyiapkan bakal makanan dan beberapa barang lainnya. Dan sesuai dugaan mereka, Kazuhiro dan Mari berhasil kembali ke isekai tanpa masalah setelah memutuskan untuk tidur bersama sambil berpelukan. Tapi sebangunnya mereka di sana, naga sihir sudah menunggu dan langsung menyerang mereka. Di sini Kazuhiro mencoba memperkenalkan dirinya yang berasal dari dunia lain. Alasan naga itu terlihat agresif karena sedang melindungi telurnya. Jadi sesuai rencana yang sudah dia buat, Kazuhiro mengeluarkan sebotol minuman bir dan mencoba untuk memberikannya. Menurut informasi dari Mari, naga itu telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mencari minuman bir yang khas, tapi dia sama sekali tidak bisa menemukannya. Jadi itulah alasan kenapa Kazuhiro membawa minuman itu dari dunia nyata. Negosiasi mereka pun akhirnya berhasil. Naga sihir telah mengizinkan mereka untuk mendekati telurnya. Dia juga berubah ke wujud manusianya, agar bisa menikmati bekal makanan yang dibawa oleh Kazuhiro. Naga sihir ini bernama Wuridora, dan nampaknya dia sangat tergoda dengan aroma dari makanan yang dibawa oleh Kazuhiro. Bahkan dia rela memberikan satu buah sisiknya demi sebuah makanan yang sangat ingin dia santap. Wuridora menyantap satu porsi katsudon dengan sangat lahap, apalagi ditambah dengan segelas bir yang selama ini dia inginkan. Di sini Mari juga menjadi sangat terkejut setelah mendengar semua cerita Kazuhiro soal Wuridora yang memberikan satu sisiknya untuk sebuah bekal makanan. Mari mengatakan kalau sisik dari naga sihir itu sangatlah berharga. Bahkan para penyihir sampai rela menyerahkan kekayaan mereka hanya untuk mendapatkannya. Ditambah lagi, selain sisiknya, Wuridora juga memberikan sebuah batu yang terbuat dari darahnya sendiri. Meskipun bagi Wuridora batu itu tidak berarti apa-apa, Mari nampaknya sangat syok setelah mengetahui kalau mereka baru saja mendapatkan sisik dan darah dari naga sihir dengan sangat mudah. Mari mengatakan kalau dua benda tersebut memiliki nilai jual dan khasiat yang sangat tinggi, tapi mereka tidak bisa menjual benda itu dengan mudah. Karena hal itu tentunya akan membuat orang-orang jadi mengetahui tentang keberadaan dan lokasi tempat tinggal dari Wuridora dan anak-anaknya, yang tentunya bisa membahayakan mereka. Tentu saja Kazuhiro dan Mari tidak menginginkan hal itu terjadi, jadi untuk saat ini mereka memutuskan untuk menyimpannya saja. Singkat cerita, semenjak kejadian di malam itu, Mari selalu mengikuti Kazuhiro kemanapun dia pergi. Bahkan saat Kazuhiro kembali ke dunia nyata, Mari juga selalu ikut bersamanya. Dia juga mulai belajar menulis dan mempelajari bahasa Jepang. Apalagi dengan kepintaran Mari yang adalah seorang penyihir, dia mampu belajar dengan cepat. Dan hari ini mereka akan makan malam bersama seperti biasanya. Mari merasa sangat bahagia karena bisa menikmati makanan buatan Kazuhiro setiap harinya. Di saat Kazuhiro sedang pergi ke kantor untuk bekerja, Mari akan menjaga rumahnya sembari belajar hal-hal baru tentang Jepang. Dan pada malamnya mereka akan tidur bersama agar bisa kembali ke isekai. Hari ini, mereka berencana untuk kembali menjelajahi sebuah reruntuhan untuk mencari batu sihir. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka pun akhirnya sampai di sana, sebuah reruntuhan yang berada di tengah padang pasir. Sesuai dugaan mereka, tempat itu terlihat sudah terbengkalai dan tidak dihuni oleh siapapun. Meskipun sepertinya Kazuhiro sempat menyadari kehadiran dari seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Mereka ini adalah para bandit yang menguasai daerah itu, dan di situ juga terlihat ada seorang manusia hewan yang menjadi budak mereka. Nampaknya mereka cukup tertarik dengan barang-barang yang dibawa oleh Kazuhiro dan Mari. Sementara itu, saat sedang berkeliling di pinggir danau, Kazuhiro dan Mari diserang oleh seekor monster berukuran besar. Monster itu telah dikendalikan oleh anak manusia hewan itu menggunakan sebuah batu sihir. Jadi karena tidak siap, mereka berdua harus kehilangan nyawanya dan kembali ke dunia nyata. Mereka jadi sangat penasaran siapa anak manusia hewan yang memegang batu sihir tersebut. Tapi karena hari ini adalah hari libur, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak dan pergi jalan-jalan bersama. Kazuhiro mengajak Mari ke sebuah perpustakaan supaya Mari bisa menemukan banyak buku dan hal-hal lain yang bisa membantunya belajar.
Pada saat ingin membayar ke kasir, Kazuhiro bertemu dengan teman lamanya yang bernama Ichijo Kaoruko. Kazuhiro juga memperkenalkan Mari kepada Kaoruko yang merupakan penjaga kasir di perpustakaan itu. Tapi karena harus merahasiakan identitas aslinya, Kazuhiro hanya mengatakan kalau Mari ini adalah sepupu jauhnya yang datang dari luar negeri. Meskipun bahasa Jepang Mari masih berantakan, Kaoruko terlihat sangat tertarik kepada Mari dan bersedia untuk menjadi temannya. Dan kebetulan juga, ternyata mereka itu tinggal di komplek apartemen yang sama. Jadi Kaoruko mengatakan kalau kapan-kapan mereka itu harus mengadakan makan malam bersama untuk mempererat hubungan kedekatan mereka. Sesampainya di rumah, Mari langsung menyetel sebuah video pembelajaran untuk anak-anak yang tadi dia beli. Dengan menonton video animasi pembelajaran untuk anak-anak, Kazuhiro berharap hal tersebut bisa membantu Mari belajar bahasa Jepang dengan lebih baik lagi. Mereka menonton video itu bersama sembari menikmati cemilan mereka. Pada saat makan malam, mereka kembali membicarakan tentang isekai. Karena ketika mereka kembali ke sana malam ini, mereka harus kembali menghadapi monster besar itu. Mari memiliki sebuah kecurigaan kalau kemungkinan anak manusia hewan itu hanya dimanfaatkan oleh para bandit. Karena para manusia hewan itu memiliki kemampuan untuk menggunakan batu sihir. Jadi di sini mereka membahas strategi bagaimana cara untuk menyelamatkan anak itu dan menjauhkannya dari para bandit. Singkat cerita, Kazuhiro dan Mari berhasil kembali ke isekai. Tempat itu terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya akibat serangan dari monster yang kemarin. Tapi karena monster itu belum terlihat, Kazuhiro dan Mari mulai mempersiapkan rencana yang sudah mereka buat. Mari menggunakan roh cahaya untuk menyembunyikan dirinya, sedangkan Kazuhiro akan menjadikan dirinya sebagai umpan untuk memancing para bandit dan manusia hewan itu keluar. Rencana mereka cukup berhasil karena para bandit mulai menampakkan dirinya. Manusia hewan itu juga kembali menggunakan batu sihir untuk memanggil monster besar yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini Mari sudah lebih siap dan telah menyiapkan beberapa sihir untuk melawannya, seperti menyerangnya dari berbagai sisi. Di kesempatan itu, Kazuhiro menggunakan salah satu skillnya dan mendekati anak itu dengan sangat cepat. Setelah dilihat dari dekat, anak ini merupakan Nekozoku, atau manusia hewan yang berasal dari ras kucing. Kazuhiro yang menguasai berbagai bahasa dari banyak ras, mencoba untuk meyakinkan anak itu kalau mereka hanya ingin menyelamatkannya dari para bandit. Anak ini bernama Miwi, dan setelah mendengar penjelasan dari Kazuhiro, dia mulai menjelaskan kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh para bandit. Karena selama ini ras mereka itu selalu diperlakukan dengan buruk oleh para manusia yang jauh lebih kuat. Tapi karena waktu yang kurang cepat, para bandit berhasil mengepungnya. Kazuhiro tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Dengan menggunakan skill andalannya, Kazuhiro bisa menghindari serangan mereka dan juga menyerang mereka dengan sangat cepat. Tapi perlawanannya tidak bertahan begitu lama, saat pemimpin dari para bandit itu berhasil menemukan keberadaan Mari yang sedang bersembunyi. Tapi di saat Miwi berada dalam bahaya, entah kenapa monster besar itu justru mencoba untuk melindunginya dan menghabisi para bandit. Monster itu juga sudah terlihat lebih tenang dan tidak menyerang lagi. Saat ini dia tuh lebih tertarik dengan batu sihir yang sedang dipegang oleh Miwi. Kazuhiro menyadari kalau kemungkinan monster besar itu hanya menginginkan batu sihir itu. Jadi Kazuhiro mengatakan kepada Miwi untuk menyerahkan batu itu kepadanya. Setelah mendapatkannya, monster itu kembali masuk ke dalam tanah, yang justru malah menciptakan sebuah jalan masuk menuju labirin bawah tanah yang belum pernah ditemui. Hal itu telah menjadi penemuan besar bagi mereka. Jadi Kazuhiro segera memanggil para prajurit di sana untuk melakukan investigasi. Kazuhiro juga meminta mereka untuk menjaga Miwi agar tidak disalahgunakan oleh manusia. Singkat cerita, informasi tentang penemuan dungeon itu tersebar dengan cukup cepat, yang membuat para bangsawan di negara itu memutuskan untuk membentuk dan mengirim beberapa pasukan untuk masuk ke dalam sana. Dan sebagai orang yang menemukannya, tentunya Kazuhiro menjadi sangat tidak sabar untuk ikut masuk ke dalam sana. Tapi berbeda dengan Kazuhiro yang sangat bebas, Mari masih belum yakin kalau dirinya bisa ikut, karena dia itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari guild penyihir. Jadi saat ini Mari masih harus menunggu jawaban dari guild untuk mendapatkan izin menelusuri dungeon bawah tanah. Sembari menunggu hal itu, mereka melanjutkan kehidupan mereka di dunia nyata. Hari ini Mari belajar untuk memasak makanan yang sudah disiapkan oleh Kazuhiro sebagai makan siangnya. Meskipun dia hanya perlu memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam microwave dan memanggangnya. Sementara itu, Kazuhiro yang berada di kantor mendapatkan sebuah pesan dari Kaoruko. Kaoruko mengajak Kazuhiro dan Mari untuk makan bersama nanti malam, karena Kaoruko juga ingin mengenal Mari dengan lebih dekat. Jadi pada malamnya mereka membuat janji untuk makan malam bersama. Kazuhiro dan Mari menunggu kedatangan Kaoruko di sebuah kafe sembari menikmati secangkir kopi.
Tidak lama kemudian, Kaoroko pun akhirnya datang bersama dengan suaminya yang bernama Toru. Mereka berempat datang ke sebuah restoran yang cukup mewah. Toru mengatakan kalau malam ini Kazuhiro tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun karena semua makanan akan dibayar olehnya. Justru Toru juga berterima kasih karena semenjak bertemu dengan Mari, istrinya jadi terlihat lebih ceria. Mereka menikmati berbagai makanan yang sangat lezat sambil berbagai cerita yang menyenangkan. Sembari menikmati makanan penutup mereka, Toru memberikan sebuah rekomendasi kepada Kazuhiro untuk mengajak Mari ke sebuah wisata pemandian air panas. Mari dan Kaoruko juga sudah terlihat semakin akrab. Meskipun sedikit terkendala oleh bahasa, Kazuhiro bisa mengetahui kalau Mari itu sangat menikmati waktunya di dunia nyata. Singkat cerita, Kazuhiro dan Mari menghadiri rapat ekspedisi. Mereka berdua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar informasi. Mari mengajak Kazuhiro untuk bertemu dengan salah satu penyihir terkenal yang bernama Aja. Mereka membicarakan tentang kelompok ekspedisi yang kebanyakan tuh hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan para bangsawan. Dia juga memperkenalkan pemimpin dari kelompok ekspedisi yang bernama Hakam. Kazuhiro mengatakan kalau untuk ekspedisi kali ini, mereka berdua tuh tidak akan ikut karena dianggap terlalu berbahaya. Jadi di sini Kazuhiro hanya meminta surat izin kepada Hakam untuk laporan ke guild. Setelah mendapatkan suratnya, Kazuhiro dan Mari berangkat menuju guild. Tapi sebelum pergi, mereka menyempatkan waktu untuk membeli beberapa pakaian baru. Kazuhiro juga berniat untuk bertemu dengan Miwi di tempat tinggalnya yang baru. Saat ini, Miwi tinggal bersama dengan Hakam di rumahnya. Hakam juga masih terlihat kesulitan untuk berbicara dengan Miwi karena perbedaan bahasa di antara mereka. Itulah kenapa dia membutuhkan bantuan Kazuhiro sebagai penerjemah. Hakam mengatakan kalau kelompok ekspedisi pertama telah menemukan sebuah batu yang diyakini sebagai batu sihir. Jadi mereka membutuhkan bantuan Miwi untuk memeriksa batu tersebut. Di sini Kazuhiro dan Mari juga mengajak Miwi untuk makan siang bersama. Dan setelah puas menyantap bekal mereka, Kazuhiro meminta tolong kepada Miwi untuk memeriksa batu dan sisik naga yang mereka dapat dari Wuridora. Miwi mengatakan kalau kedua benda itu memiliki energi sihir yang sangat kuat. Bahkan benda itu bisa menghubungkan mereka dengan Wuridora secara tidak langsung. Jadi meskipun saat ini Wuridora sedang berada sangat jauh, dia bisa mengetahui tentang semua hal yang terjadi kepada Kazuhiro dan Mari. Tapi setelah melihat bentuk cahaya di kedua benda itu, Kazuhiro menyadari ada sesuatu yang janggal dan beranggapan kalau ada sesuatu yang sedang terjadi kepada Wuridora. Sementara itu, para anggota di guild penyihir sedang melakukan sebuah pertemuan. Mereka sedang membicarakan untuk mengganti Mari dengan petualang lain karena levelnya masih terlalu rendah untuk ikut dalam penelusuran dungeon. Meskipun gurunya Mari yang bernama Ludri menentang hal tersebut, karena dipercaya kalau Mari sudah menjadi petualang dan penyihir yang hebat. Tapi di sini ada seorang petualang bernama Sven yang sangat ingin menggantikan posisi Mari, karena Sven ini memiliki rencana jahat untuk merebut semua harta yang ada di dalam dungeon. Sementara itu, Kazuhiro dan Mari kembali mengunjungi Wuridora di sarangnya, dan ternyata anak-anak Wuridora tuh telah menetas. Tapi di sini Wuridora sedikit kecewa karena Kazuhiro datang tanpa memberikan bekal makanan kepadanya. Wuridora terus menangis karena merasa kecewa, apalagi dia masih merasa kesal dengan suaminya yang tidak pernah pulang. Jadi untuk membuatnya merasa lebih tenang, Kazuhiro mengajak Wuridora ke dunia nyata untuk pergi ke onsen bersama mereka. Singkat cerita, hari di mana mereka akan pergi ke onsen pun akhirnya tiba. Kazuhiro bersiap untuk menjemput Wuridora, tapi di sini Sven dan bawahannya mengikuti mereka secara diam-diam. Sven itu ingin mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Mari, tapi mereka harus segera mundur sesaat karena Wuridora berhasil menyadari kehadiran mereka. Singkat cerita, Kazuhiro dan Mari berhasil membawa Wuridora ke Jepang. Sama seperti Mari dulu ketika terbangun ke dunia nyata, Wuridora tidak mengenakan sehelai pakaian apapun. Tapi berbeda dengan Mari yang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir, nampaknya Wuridora masih bisa menggunakan sihirnya di dunia nyata. Dia pun membuat pakaian dan juga menyembunyikan tanduk dan ekornya menggunakan sihirnya sendiri. Mereka bertiga pun pergi bersama menuju wisata onsen sesuai rencana mereka. Dan meski ini adalah pertama kalinya, Wuridora sama sekali tidak merasa aneh dan bisa beradaptasi dengan cepat dengan kehidupan di Jepang. Sangat berbeda dengan Mari yang sampai sekarang pun masih sering terpukau dengan banyak hal. Sesampainya di sana, Wuridora sedikit kebingungan saat melihat Mari yang cukup kerepotan saat mengenakan topi miliknya. Setelah mendengarkan alasannya, Wuridora membantu Mari untuk menyembunyikan telinganya menggunakan sihir. Jadi dengan ini, Mari tidak perlu lagi repot-repot memakai topi saat pergi keluar. Kazuhiro sudah memesan sebuah kamar yang cukup luas untuk mereka bertiga.
Tapi hal yang paling mereka nantikan adalah pemandian terbuka. Mari memiliki tugas untuk menjaga Wiridora supaya mematuhi peraturan yang ada. Di sini Wiridora mengatakan, kalau selama ini dia itu bisa mendengar semua percakapan Mari dan Kazuhiro lewat sisik dan batu yang pernah dia berikan. Jadi sebagian besar dia sudah mengetahui kedekatan mereka dan apa saja yang sudah mereka lalui bersama. Tapi meski begitu, Wiridora sama sekali tidak memiliki niat untuk mengganggu hubungan Mari dan Kazuhiro. Bahkan dia malah mendukung Mari dan menyarankan Mari untuk lebih berani mengambil inisiatif saat mendekati Kazuhiro. Jadi di sini Wiridora sengaja memberikan Mari dan Kazuhiro waktu untuk berduaan. Sambil merendam kaki mereka di air panas, Mari berterima kasih kepada Kazuhiro karena sudah mengajaknya liburan seperti ini. Dan berkat saran dari Wiridora, Mari mulai memberanikan dirinya untuk lebih agresif dan mencium Kazuhiro di keningnya. Pada saat kembali ke kamar, mereka melihat Wiridora yang lagi ngambek karena belum makan siang. Jadi tanpa membuang waktu lagi, mereka segera memesan makanan khas di onsen itu dan menikmatinya bersama-sama. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke isekai. Setelah menghabiskan waktu bersama, Wiridora memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam party mereka. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju guild penyihir. Tapi di jalan, Sven sudah menunggu mereka. Dengan sifat sombongnya, Sven langsung memberikan pertanyaan kepada Kazuhiro tentang identitas aslinya. Tapi karena Kazuhiro menolak untuk menjawab, Sven mulai menggunakan kekerasan. Sven akan berhadapan langsung dengan Kazuhiro, sedangkan bawahannya yang merupakan penyihir roh kematian mencoba untuk menahan Mari dan Wiridora tanpa mengetahui identitas aslinya. Sven cukup terlihat mendominasi saat melakukan penyerangan, tapi Kazuhiro tetap mencoba untuk tenang dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Sementara itu, gadis yang disebut Necromancer ini mencoba untuk mengurung Wiridora dan Mari menggunakan salah satu sihirnya. Tapi Wiridora yang sudah mulai muak dengan permainan anak-anak mulai mengeluarkan sedikit kekuatannya, sampai semua sihir milik Necromancer itu tidak berarti apa-apa di hadapannya. Gadis ini mulai sadar kalau dirinya itu telah menantang lawan yang salah. Tapi berbeda dengan pertarungan mereka yang singkat, Kazuhiro masih berusaha keras untuk mengimbangi serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Sven. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan kelemahan Sven dan mengalahkannya tanpa bantuan siapapun. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya tiba di guild penyihir. Mereka langsung bertemu dengan ketua guild yang adalah seorang kakek bertubuh mungil. Di sini Mari langsung meminta izin kepadanya agar diizinkan untuk ikut melakukan ekspedisi ke dungeon. Tapi tanpa mereka sangka, ternyata kakek ini dengan sangat mudah memberikan izin kepada Mari. Nampaknya kakek ini sudah mengenal Wiridora yang adalah naga sihir. Jadi ketika dia mengetahui kalau Wiridora bergabung ke dalam party mereka, dia tidak perlu khawatir lagi tentang Mari. Mari juga akhirnya kembali bertemu dengan gurunya setelah beberapa waktu. Dan karena sudah mendapatkan izin, mereka memutuskan untuk segera pergi ke dungeon. Kazuhiro dan yang lainnya juga kembali bertemu dengan Miui. Dengan bantuan Miui, Wiridora berhasil membuat sebuah tongkat sihir khusus untuk Mari. Tongkat ini terbuat dari batu yang sudah tercampur dengan darahnya. Singkat cerita, Kazuhiro dan yang lainnya mulai bergabung dengan tim ekspedisi yang lain. Mereka sedang sibuk mendirikan tenda di sekitar pintu masuk dungeon. Wiridora juga memberikan waktu berdua untuk Kazuhiro dan Mari. Jadi kali ini dia memutuskan untuk tidak ikut langsung ke dunia nyata. Semenjak kejadian di onsen waktu itu, hubungan di antara mereka berdua jadi sedikit canggung. Baik Kazuhiro maupun Mari masih mengingat ciuman yang diberikan Mari waktu itu. Tapi meski begitu, mereka tetap menghabiskan waktu bersama seperti biasa. Seperti berbelanja sampai masak bersama. Kazuhiro menghampiri Wiridora yang sedang menyendiri. Karena dalam beberapa waktu ini mereka itu selalu menghabiskan waktu bertiga. Jadi di sini Kazuhiro mengajaknya untuk menikmati makanan bersama-sama. Menu mereka kali ini adalah sebuah kare. Mari sudah belajar cara memasak kare dengan cukup baik. Pada saat selesai makan, mereka mulai membicarakan soal rencana liburan yang sudah dibuat oleh Kazuhiro dan Mari. Kazuhiro berniat untuk mengajak Mari ke kampung halamannya. Tapi karena mereka hanya memesan 2 tiket saja, Wiridora tidak bisa ikut bersama mereka. Pada saat kembali ke isekai, Kazuhiro juga memperkenalkan Wiridora kepada Hakam dan si kakek. Party mereka juga akhirnya mulai menjelajahi dungeon tersebut. Tapi karena di dalam itu terlalu gelap, Mari kembali memanggil para roh cahaya untuk menerangi mereka. Bahkan para roh cahaya ini juga sudah terlihat menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua itu berkat tongkat sihir yang diberikan oleh Wiridora. Di dalam sana, mereka menemukan sebuah mural yang besar. Mural itu berisi tentang sejarah dari dungeon itu sendiri. Tapi ketika masuk ke dalam ruangan yang lebih dalam, mereka justru tidak bisa menemukan apapun.
Singkat cerita, mereka beristirahat sejenak dari penjelajahan mereka di dungeon itu. Pada saat bangun, Kazuhiro dikejutkan dengan kemunculan seekor kucing berwarna hitam. Tapi dia ini bukanlah kucing biasa. Kucing ini merupakan salah satu sihir yang diciptakan oleh Wiridora. Jadi seberapa jauh pun jaraknya, Wiridora bisa mendengar, melihat, dan merasakan apapun lewat kucing ini. Jadi bisa dibilang kucing ini adalah wujud lain dari Wiridora itu sendiri. Dan alasan dia menciptakan kucing ini adalah karena supaya dia bisa tetap ikut dalam perjalanan Kazuhiro ke kampung halamannya. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya sampai di desa. Mari merasa sangat terpukau karena pemandangan di sana itu terlihat sangat berbeda dengan pemandangan di kota. Ini adalah kampung halaman Kazuhiro, tempat dia dibesarkan oleh sang kakek yang merawatnya. Meskipun Kazuhiro sendiri tidak begitu mengingat tentang masa kecilnya. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang cukup besar. Setelah sekian lama, Kazuhiro akhirnya kembali bertemu dengan sang kakek. Kakeknya sangat senang saat melihat Kazuhiro yang pulang membawa seorang gadis cantik. Di sini Mari juga memperkenalkan dirinya. Tapi meski ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, sang kakek tidak terlalu penasaran dari mana Mari berasal. Seolah-olah dia itu sudah mengetahui kalau Mari itu berasal dari dunia lain. Kazuhiro mengatakan kalau sejak dulu dirinya tuh sudah sering membicarakan tentang dunia mimpi kepada kakeknya. Dan kemungkinan karena itu juga sang kakek selalu mempercayai semua hal yang dikatakan oleh Kazuhiro. Kazuhiro juga mengajak Mari dan si kucing untuk berkeliling di rumahnya. Saat jam makan siang, sang kakek memanggil mereka untuk makan bersama karena dirinya sudah menyiapkan nabe yang terlihat sangat lezat. Pada malam harinya, Kazuhiro mengajak Mari keluar untuk melihat pemandangan malam di perdesaan. Di tengah perjalanan mereka, Mari merapalkan sebuah sihir. Ini adalah pertama kalinya Mari berhasil memanggil roh cahaya di dunia nyata. Mari mengatakan kalau alasan dia mampu memanggil roh kali ini adalah karena dirinya yang sudah semakin terbiasa untuk tinggal di Jepang. Mari merasa sangat bersyukur karena Kazuhiro telah membawanya ke sana. Pada malamnya, Kazuhiro dan Mari tidur bersama seperti biasa. Sang kakek pun hanya tersenyum saat melihat mereka berdua yang sedang pergi ke dunia lain. Pada keesokan paginya, sang kakek sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Kazuhiro mengatakan kalau hari ini dia itu ingin mengajak Mari berkeliling. Kazuhiro juga ingin meminjam mobil milik kakek untuk jalan-jalan. Mereka pergi untuk melihat bunga sakura. Mereka juga mengambil foto bersama sebagai kenangan kebersamaan mereka. Setelah cukup puas melihat bunga sakura, Kazuhiro mengajak Mari dan si kucing untuk pergi ke sebuah museum. Mari dan si kucing ini sangat penasaran karena mereka bisa melihat berbagai benda yang tidak pernah mereka temui di dunia sana. Kazuhiro juga mengajak Mari untuk mencoba takoyaki dan yang lainnya. Berada di tempat yang indah sembari dihujani bunga sakura telah membuat suasana di antara mereka menjadi lebih romantis. Seolah-olah ada roh sakura yang memaksa mereka untuk semakin menjalin hubungan yang lebih dekat. Tapi berkat ciuman mereka tadi siang, suasana di antara mereka berdua jadi semakin canggung. Apalagi itu adalah ciuman pertama bagi mereka berdua. Di sini sang kakek berterima kasih kepada Mari, karena semenjak bertemu dengan Mari, Kazuhiro terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Dia juga memperlihatkan album foto Kazuhiro semasa kecilnya dulu. Sejak dulu, Kazuhiro tidak pernah memiliki ketertarikan kepada apapun. Tapi ketika dia membicarakan soal dunia fantasi, dia sangat bersemangat. Jadi sang kakek merasa sangat senang. Karena obsesinya terhadap dunia fantasi telah berhasil membawa Mari ke dunia nyata dan membuat Kazuhiro semakin bahagia. Setelah mendengar cerita sang kakek, Mari pun menjadi sangat tersentuh dan tidak bisa menahan air matanya lagi. Bahkan karena rasa percayanya kepada sang kakek, Mari tidak perlu lagi menyembunyikan telinganya. Setelah puas melepas rindu dengan kampung halamannya, Kazuhiro dan Mari harus kembali pulang ke Tokyo. Kazuhiro pun masih tidak yakin masa depan seperti apa yang sudah menunggu mereka. Apakah suatu hari nanti orang-orang itu akan mengetahui identitas asli Mari yang sebenarnya? Tapi satu hal yang pasti, selama terus bersama Mari, Kazuhiro yakin kalau dirinya bisa terus berjuang melanjutkan hidup dan menghadapi semua masalah yang ada, baik di dunia nyata maupun di dunia fantasi. Oke minasan, mungkin segitu aja untuk alur cerita dari anime kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama karakter, dan yang lainnya. Like kalau kalian suka videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.